Shalom, damai di hati. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku, anggota Jemaat Gemim Gloria Jakarta Selatan yang selalu diberkati Tuhan. Mari sebelum kita melakukan aktivitas pekerjaan kita di sepanjang hari ini, kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, Bapa yang sangat-sangat baik kepada kami semua Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, kesehatan, kekuatan, terlebih nafas kehidupan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bapa, kami berdoa sebelum kami melakukan aktivitas pekerjaan kami Tuhan. Kami rindu mendengarkan sebagian dari sabda firman-Mu Tuhan. Kau berkati kami semua Tuhan, biarlah firman yang akan kami dengar dan kami renungkan sebentar Tuhan, itu dapat menjadi pedoman kami dalam melakukan aktivitas pekerjaan kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan dan perenungan kita di hari ini, hari Selasa tanggal 20 Februari tahun 2024, terdapat pada kitab Sakaria 11 ayatnya yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Sakaria 11 ayat yang ke-9 sampai dengan ayatnya yang ke-11, yang berkata, "Lalu aku berkata, aku tidak mau lagi menggembalakan kamu. Yang hendak mati, biarlah mati. Yang hendak lenyap, biarlah lenyap. Dan yang masih tinggal itu, biarlah masing-masing memakan daging temannya. Aku mengambil tongkat kemurahan, lalu mematahkannya untuk membatalkan perjanjian yang telah kuikat dengan segala bangsa. Jadi dibatalkanlah perjanjian pada hari itu. Maka tahulah pedagang-pedagang domba yang sedang mengamati aku, bahwa itu adalah firman Tuhan." Sampai di sana pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, keluarga Kristen yang selalu diberkati Tuhan, perenungan kita di hari ini beri judul "Jangan patahkan tongkat kemurahan Tuhan karena kecewa." Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, bila satu keputusan diambil, tentu sudah dipikirkan dengan matang segala akibat dan resikonya. Sakaria yang tidak segan-segan melenyapkan ketiga gembala pandir berdampak ia tidak disukai. Padahal Sakaria tulus, ikhlas, dan hendak mengembalikan tugas mulia itu pada porsinya. Dalam kekecewaan hati, Sakaria bertutur bahwa ia tidak mau lagi menggembalakan domba-domba itu. Yang mau mati, biarlah mati. Yang mau lenyap, biarlah lenyap. Dan yang tinggal, biarlah mereka saling memangsa. Munculnya ungkapan kekesalan ini karena tugas mulia itu tidak direspon dengan baik oleh para gembala, dan domba-domba pun demikian. Sepertinya kumabal dan bejat. Keluarga Kristen, saudara-saudaraku semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, Sakaria menggunakan tongkat kemurahan untuk meluruskan jalan yang menyimpang sebagai lambang cinta kasih Tuhan, agar para gembala dan domba boleh menyatu lagi dalam ikatan kekeluargaan yang harmonis.
Namun yang terjadi, mereka muak kepada Zakaria. Tugas mulia namun berat ini tidak mau lagi dilakukan oleh Zakaria yang ditandai dengan mematahkan tongkat kemurahan. Maka perjanjian itu pun dibatalkan, sehingga para pedagang domba melihat dan mengerti bahwa itu adalah firman Tuhan. Patahnya tongkat kemurahan berarti janji menikmati berkat sirna dan hilang dengan percuma. Pedagang domba melihat hal itu dan membuat mereka insaf setelah menyaksikan reaksi Zakaria yang mematahkan tongkat kemurahan itu. Seperti peribahasa Indonesia, nasi sudah jadi bubur. Maksudnya, perjanjian yang diadakan Tuhan Allah dibatalkan, sehingga harapan tinggal harapan dan curahan berkatnya tertutup. Keluarga Kristen yang dikasihi dan berkati Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita sebagai gembala dan domba dalam keluarga untuk memahami arti tongkat kemurahan. Tuhan Allah menyerahkan tongkat itu pertama-tama kepada orang tua untuk mengayomi seluruh keluarga. Bila ada yang melakukan kesalahan, maka tongkat itu dapat menjadi anjuran untuk bertobat. Sebaliknya, bila ada yang melakukan kebaikan, maka tongkat itu menjadi penguatan untuk selalu melakukan kebaikan. Melaksanakan tugas penggembalaan dengan tongkat kemurahan sering mengecewakan. Sabarlah dan setialah, agar jangan sampai kita mematahkan tongkat kemurahan yang diemban kepada kita. Kita punya ikatan cinta kasih mesra dengan Tuhan Allah yang adalah sumber berkat, karena kemurahannya yang tidak terukur. Bila kita inginkan masa depan generasi kita baik, sukses dan berhasil, ingatlah Tuhan Allah itu pemilik tongkat kemurahan. Datanglah selalu kepadanya bila kita merasa kehilangan cinta kasih, relasi dan harmonis rumah tangga terganggu. Karena Tuhan Allah dalam Yesus Kristus adalah jawaban untuk semua persoalan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Yesus Kristus yang baik, bimbinglah dan arahkan kami dengan tongkat kemurahan-Mu, agar kami terus teringat dan terikat dengan kasih sayang-Mu setiap hari. Amin. Keluarga Kristen yang diberkati Tuhan, sampai di sana pembacaan dan perenungan kita di hari ini. Tuhan Yesus memberkati torang semua.